Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama yang paling utama kita syukuri nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir hayat kita dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridai langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima salat subuh kita, amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di akhir daripada tahiyatnya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah setelah selesai mengucapkan tasyahud, yaitu setelah salawat innaka hamidum majid, maka Nabi tidak pernah melepas doanya, yaitu doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama dari azab api neraka, dan yang kedua min fitnati mahya wal mamat, yaitu dari fitnahnya min azabil qabr, dan yang kedua dari fitnahnya azab kubur. Kemudian juga yang ketiga dari fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya manusia. Kemudian fitnahnya yang keempat wa min fitnati syarri fitnati masihid dajjal, yaitu fitnahnya syar, kejelekan dajjal. Beberapa minggu yang lalu telah kita bahas bagaimana itu azab kubur dan fitnahnya mahya wal mamat. Kemudian fitnah syarri fitnati masihid dajjal, yaitu betapa jeleknya fitnah masihid dajjal. Itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kelak nanti kepada kita untuk menggoyahkan iman kita. Mampu atau tidaknya kita, tapi kalau kita lihat dari keimanan kita, sulit bagi kita untuk mempertahankan keimanan kita.
karena begitu beratnya cobaan daripada Dajjal tersebut. Bagaimana tidak, manusia yang mati dia bisa hidupkan, yang hidup dia bisa matikan, kemudian yang dalam keadaan dia ciptakan kemarau, kemudian dia turunkan hujan, dia juga yang bisa memberhentikan hujan. Nah, semua itu sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan kapasitas itu kepada Dajjal. Untuk apa? Untuk melihat keimanan kita di waktu itu masih mantap atau tidak. Makanya kalau kita bisa dikatakan pengen bertemu atau tidak, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Lebih baik kita dimatikan sebelum bertemu dengan Dajjal. Lebih baik udah. Mengapa? Karena dipastikan kita tidak akan pernah mampu. Nah, saya pernah gambarkan minggu yang lalu, corona saja, COVID saja ketika melanda kita, betapa banyaknya rasa ketakutan kita, seakan-akan kita sudah manusia yang tak punya Tuhan sudah. Allah itu dah tidak ada bagi kita. Jadi bertuhankan kepada sakit. Jadi seakan-akan itulah betul-betul yang membunuh. Ya, rasa takut boleh, tapi takut yang berlebihan itu kan juga tidak diperbolehkan. Nah, itu gambaran sedikit saja. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan Dajjal itu makhluk Allah yang hebat dan menakutkan, tapi ada yang paling aku takutkan daripada Dajjal. Siapa dia? Yaitu ulama su. Akhafu ma akhafu ala ummati al ulama su. Yang paling aku takutkan daripada umatku adalah minad Dajjal, daripada Dajjal. Kedatangan Dajjal itu menakutkan. Tapi ada yang lebih menakutkan lagi, kata Rasulullah. Mereka adalah ulama usu. Mereka yang berjubah, mereka yang berpakaian muslim tapi menjual agamanya. Nah, ini yang Nabi SAW takutkan. Ulama, dia ulama, tapi ulama yang menjual agama. Ulama yang menjual agama demi jabatan, ulama yang menjual agama demi harta, ulama yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah akhir zaman yang Nabi SAW berlindung. Dulu saja Nabi sudah berlindung. Sudah berlindung, memberikan kepada kita sinyal bahwasanya ada mereka para ulama, akan tetapi mereka menjual agamanya, melintir hukum tersebut antara boleh atau tidak. Yang haram dihalalkan, yang haram disyubhatkan. Bagaimana hal tersebut bisa halal? Ini dipermainkan hukum ke sana ke sini dengan kepintarannya dia hanya untuk meraih jabatan dan dunyawiyah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini fitnah-fitnah ini depan mata kita sangatlah banyak sekali, karena fitnahnya dunia itu sangatlah besar. Fitnahnya dunia itu sangatlah besar. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, yang paling berat itu pada umatku adalah ketika dalam hatinya itu tertanam sifat jam'il mal. Apa itu jam'il mal? Mengumpulkan harta. Orang kalau sudah kena penyakit mengumpulkan harta, siapapunlah dia, baik dia orang awam, orang biasa, baik dia seorang ulama, apalagi awam yang tidak punya background agama yang kuat. Tapi kan kalau dia awam kan ya wajar-wajar saja, dia tidak mempunyai ilmu. Tapi para ulama pun apabila sudah terkena penyakit jam'il mal, yaitu mengumpulkan harta, nauzubillah min dzalik. Kalau kata Habib Umar, dua hal dalam dunia ini, penyakit yang paling berat dalam dunia ini dua. Karena ini udah macam rukun. Kalau dalam Islam itu kan ada rukun Islam. Nah, tiangnya agama itu kan 5. Tiangnya dunia ini 2. Apa itu kata Habib Umar? Beliau mengatakan al-jah wal mal. Jam'il mal, jabatan. Orang kalau sudah di dunia ini yang dikejar adalah jabatan, hancur. Apapun lah bentuknya.
Yang kedua, jam'il mal, mengumpulkan harta. Ini kalau dua ini sudah ada dalam diri manusia, ini Masya Allah. Ya. Apapun akan dijual demi jabatan, menghalalkan secara segala cara demi dia duduk di atas kursi. Ya, bagaimana dia mendapatkan kursi, ini segala cara. Mau halal, mau haram, tidak peduli. Ya, sogok sana, sogok sini. Ya. Kalaulah kata Habib Umar, dia mendapatkan jabatan tersebut dengan baik, dia akan mendapatkan suatu cobaan yang lebih besar lagi. Karena dia akan dihadapkan dengan dunia di tengah-tengah perjalanan. Dia mungkin dia mendapatkan jabatan tersebut tidak menggunakan apa-apa. Katakanlah 100% tidak menggunakan uang. Tak sogok, tidak apa. Tapi kata Habib Umar, hati-hati. Ketika nanti dia berada dalam posisi duduk di atas kursinya, sehingga sana jabatannya, di situ tepawan dunia lebih berat lagi. Didatangi orang. Ini semuanya. Dia harus menandatangani sesuatu yang mungkin itu tidak diperbolehkan di dalam syariat, akan tetapi duit yang akan disodorkan lebih banyak. Ini kan goyah ini. Makanya kata Habib Umar, dua hal ini sangat berat sekali bagi manusia. Nah, kalau bahasanya orang Indonesia itu kan 3. Kalau udah 2 ini dia dapat, 3. Itu harta, tahta, dan ini yang berat, ini yang ketiga. Tapi di situ tidak disebutkan yang ketiga. Ya, beliau mengatakan 2 hal. Ya, ruknani. Tiangnya dunia itu 2. Ya. Boleh kata Habib Umar, bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta, mencari jabatan, bukan tidak boleh. Boleh, tapi sesuai saja dengan kapasitas kita. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu berambisi kuat sehingga nanti menghancurkan diri kita. Nah, kembali lagi, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari fitnah Masihid Dajjal. Bahkan di sini ditambahkan wa minal maghrami wal ma'sam. Beliau berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat dosa dalam dirinya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, ma qaddamtu, sesuatu yang telah aku perbuat. Jadi seorang nabi saja minta perlindungan kepada Allah. Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad SAW sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijanjikan oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad itu dosanya telah dihapuskan oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi manusia yang paling bersih itu Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita. Nabi sebenarnya tidak perlu lagi berdoa. Tidak perlu. Tidak perlu Nabi SAW berdoa. Karena Nabi SAW sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Tapi Nabi mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara kita untuk menggapai surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, wa ma akhartu, dan yang akan datang ya Allah, wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang telah aku pamerkan ya Allah. Kita maksiat ini kan ada maksiat di mana kita dalam keadaan sendiri, ada yang kita bermaksiat itu dalam keadaan ramai. Orang kalau dalam keadaan sendiri itu lebih banyak terkadang. Mengapa? Karena dia merasa tidak ada yang mandang. Yang dalam keadaan ramai, kadang-kadang dia tidak mau. Mengapa? Mungkin dia menjaga di posisi dia. Aku agak ditengok orang nih. Kebanyakan kita kalau dalam keadaan ramai, kebanyakan kita ibadah. Riaknya kuat. Nah, inilah penyakit riaknya kita itu, naudzubillah min dzalik, terlalu kuat. Ketika orang ramai, kita tampakkan diri kita ibadah. Ketika dalam keadaan sendiri, entah kemana dia, entah kemana sholatnya, entah kemana sunnahnya, entah kemana. Nah ini, makanya sifat-sifat riya itu
ingin dipuji, ingin pamer apa semuanya itu buanglah jauh-jauh, dan itu penyakit dan itu dosa, tapi itu berbentuk dosanya hati. Nah, jadi itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alantu, dan apa yang telah aku pamerkan, kita bermaksiat di halayak ramai. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang telah aku lakukan secara berlebihan ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan hanya engkaulah yang lebih mengetahui tentang diriku ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau zat yang maha kekal, engkau zat yang maha agung. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Wa du'a allazi 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa huwa allazi inni zalamtu nafsi zulman. Ada juga doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya, tadi doa langsung dari Nabi. Nabi pernah juga doa langsung mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, yaitu doanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, terjemahannya, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah dengan kezaliman yang sangat banyak dan sangat besar. Inilah kita manusia, kita tidak terasa. Makanya doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu jangan pernah dilepaskan. Itu doa daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu doa Nabi Adam ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Karena Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu perbuatan dosa, tapi kalau kata Ibn Arabi itu bukan dosa, karena Nabi yang dinamakan Nabi itu pasti dijaga oleh Allah. Nah, itu hanya sebab saja, hanya sebab bagaimana ceritanya Nabi Adam itu turun ke bumi. Sebenarnya itu bukan dosa kata Ibn Arabi, tapi kita terkadang selalu mengatakan itu dosanya Adam. Nah, bukan dosa. Kalau kata Ibn Arabi mengatakan itu bukan dosa, karena yang namanya Nabi itu tidak akan pernah berbuat dosa. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Nabi itu pada prinsipnya Nabi itu akan terjaga. Sebelum dia berbuat, Nabi sudah ditegur oleh Allah. Kalaulah dia ingin berbuat dosa. Makanya kata Ibn Arabi, perspektif dari Ibn Arabi, ulama ahli tasawuf, walaupun banyak daripada pandangan-pandangan Ibn Arabi itu agak sedikit tertolak, karena terlalu jauh, pemikirannya terlalu jauh. Tapi dalam hal ini ya rasional, Ibn Arabi masuk akal, karena Ibn Arabi mengatakan ya ini bukan kesalahan Nabi Adam, ini hanya sebab saja, ceritanya bagaimana Nabi Adam bisa turun ke bumi. Kalau misalkan tidak makan buah khuldi, macam mana ceritanya mau turun ke bumi? Atau mungkin Allah langsung turunkan saja ke bumi? Nah, bisa saja, tapi kan Allah punya cara lain. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, itu kan ceritanya Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin, dan itu pun diceritakan di dalam Al-Qur'an, wahai Adam, janganlah kau mendekati keduanya itu, janganlah mendekati. Oh, ini banyak tafsir-tafsir yang menceritakan ini. Sebenarnya Nabi Adam itu tidak mau, tapi karena rayuan istri. Makanya rayuan istri itu paling bahaya. Ya, kadang bapak tak mau, tapi kalau bini mau, bapak jadi mau. Walaupun bapak tak mau. Bapak tak mampu, tapi kalau udah bini ngerayu, sakit istri. Itu tafsirnya seperti itu. Tapi ada juga tafsir tidak mengatakan seperti itu. Dan dua-duanya digoda memang. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu. Nah, karena dua-duanya memang digoda. Karena begini Pak Bu, kita itu pada sifatnya manusia, ketika sesuatu itu dilarang, sifat ingin tahunya kita itu lebih tinggi. Kalau dia tidak dilarang, biasa-biasa saja. Kalau tambah dilarang,
ngapa ya dilarang ya? Ya. Misalkan ada orang dilarang minum khamr. Yang orang ngapa sih dilarang? Ya. Akhirnya pengen tahu. Jadi dilarang makan, dilarang makan bipang. Ya. Misalkan, kan udah dilarang. Tapi ketika kayaknya ramai, apa ini? Udah dilarang. Tapi kalau tidak dilarang, ya biasa saja. Saya kira banyak kok makanan yang lebih nyaman daripada itu. Kan begitu. Kambing saya kira lebih nyaman daripada itu. Ya, biasa-biasa saja. Atau banyak juga orang yang tidak suka. Justru yang dilarang malah suka. Bahkan kata ulama mengatakan begini. Jika seandainya ada lubang, kemudian lubang itu ditutup. Kemudian ditulislah di situ, jangan dilewat atau jangan dibuka. Penasaran, ngapa tak boleh dibuka? Nah, itulah sifat manusia. Nah, Nabi Adam, ya kenapa dilarang begitu? Dari banyaknya pohon, dari banyaknya makanan buah, tapi hanya buah itu yang tidak boleh dimakan. Nah, kalau ulama lagi, bahkan ulama tasawuf tadi banyak menceritakan tentang ini. Terjadinya wudhu itu diantaranya dosanya daripada Nabi Adam tadi, ketika menyentuh tangan, muka, semuanya itu nanti kesentuh pohon apa semuanya. Nah, disitulah terciptanya wudhu. Ini panjang ceritanya. Kalau kita banyak baca buku-buku tafsir. Nah, jadi kan setiap tafsir itu berbeda-beda ceritanya, menceritakan tentang hal tersebut. Nah, yang ingin kita ambil adalah intinya Nabi Adam alaihissalam setelah beliau diperintahkan turun untuk ke bumi, ya, bahasanya bukan diusir, Pak Bu ya. Ini bukan iblis. Kalau iblis iya kalimatnya diusir. Nabi Adam tidak diusir. Nabi Adam hanya diturunkan, diperintahkan saja. Makanya Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai Adam, aku akan jadikan nanti dari anak cucumu itu adalah sebagai pemimpin di antara mereka. Nah, jadi ini hanya caranya Allah Subhanahu wa taala bagaimana dunia ini akan terjadi dalam penduduknya. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, ampunkanlah aku ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika seandainya Engkau tak mengampunkan aku ya Allah, fala takunanna minal khasirin, jangan jadikanlah aku orang yang merugi. Nauzubillah min zalik. Kemudian yusannu fis salami an yabtadi bihi wajahu mustaqbilal qiblah wa taslimatul saniyah wal iltifat baitsu yurahu khaddahu fi taslimatil khalaf wa an yabda'a al iltifat indal mimi alaikum. Jadi ketika kita assalamu alaikum, baru ke kanan. Mimnya itu baru ke kanan. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, udah begini dulu. Enggak. Jadi mimnya itu baru ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum. Jadi posisi itu posisinya kita. Nah, maka dikatakan di sini wa ayyabda'a li iltifati indal mimi min alaikum. Nah, jadi mimnya itu assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai wabarakatuh. Jadi ini udah pernah kita bahas, kecuali dalam sholat jenazah baru diperbolehkan wabarakatuh. Sepakat jumhurul ulama dalam sholat 5 waktu tidak menggunakan wabarakatuh. Tapi kalau seandainya ada yang menggunakan wabarakatuh, tidak membatalkan sholat, tapi tidak dianjurkan. Nah, makruh hukumnya, artinya tidak dianjurkan. Tapi kalau sholat jenazah itu diperbolehkan. Itu pun khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Itu pun khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Ibn Hajar mengatakan boleh, Ibn Romli mengatakan tidak boleh juga. Artinya sudah tidak pakai wabarakatuh, baik sholat 5 waktu ataupun sholat
janazah. Kemudian wal intiha minas salam ma'al intiha minal iltifat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi selesai. Wat tayamun fihi wa an yazida qawluhu rahmatullah. Wa idrajus salam wa adamu maddihi wa an yafsila baina taslimatin bi qadri subhanallah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Ya, berhenti dulu bi qadri subhanallah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Enggak. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Berhenti dulu. Kalau ingin mengambil yang salam yang kedua. Nah, salam yang kedua itu kan sunnah. Nah, jadi kalau mau ngambil yang kedua, maka dia disunahkan untuk berhenti dulu. Bigadri subhanallah. Kira-kira dengan ucapan subhanallah. Ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi agak sedikit jeda. Jedanya itu sebentar lah. Namanya juga kalimat subhanallah. Yaitu paling 2 detik lah paling. Ya, 2 detik. 2 detik, 3 detik lah. Kemudian wa niyatul khuruj minas salam atas taslimatil ula. Jadi yang ketiga yaitu dengan niat khuruj, keluar dari salat. Makanya sih Allah, aku ini sudah keluar dari salat, sudah selesai salat. Selesai begitu. Niatnya. Wa an yanwiyas salam alal malaika, dan jangan lupa juga ketika kita salam ke kanan dan ke kiri untuk niat mengucapkan salam kepada malaikat, kepada mukminin dan mukminat, bangsa jin dan bahkan bangsa manusia, semuanya kita mengucapkan salam kepada mereka. Yusanu li ghairil musalli raddu salam alladzi minal musalli. Kemudian fit taslimatain wa yanwi rad 'ala al-imam fi ihdahima. Wa tusannu jalsatul istiraha fi kulli raq'atin yaqumu ba'daha waqtuha indal qiyam. Ini udah kita bahas. Al-i'timad biyadihi 'alal ar indal qiyam min sujudin aw tasyahhudin aw istirahatin. Nah, ini sunnah ketika kita bangun dari sujud atau tasyahud, maka disunahkan kita al-i'timadu biyadaihi, yaitu dengan berpangku tangan dengan kedua belah tangan kita. Jadi ketika kita bangun itu disunahkan untuk bangun begini aja. Jadi ketika tasyahud selesai atau pengen bangun dari duduk istirahat, ya, kan kita naik ke atas. Nah, maka kita tidak diperbolehkan begini. Bapak misalkan kuat, ibu kuat misalkan. Gini saja, Allah. Ini enggak sunnah. Ya, sunnahnya itu ditolak begini dengan kedua belah. Jadi Allah, begitu. Jadi dia ditolak begitu. Jadi enggak sunnah begini, walaupun kuat. Walaupun bapak itu mungkin nge-gym mungkin kan, ya kuat gitu. Agak kekar lah gitu, biasa. Ini jadi setelah tasyahud atau setelah duduk istirahat tadi misalkan, istirahat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah, kan naik kan kita. Allah, lalu gini. Kan gitu. Nah, niatnya bagus. Ya, tapi salah. Jadi dia gini saja. Allah. Gini, tolak saja dengan dua belah tangan, tapi tidak di kepal. Ya, ini kalau di kepal berarti dia mengambil pendapat Imam Albani. Ya, kalau di kepal salafi dia begini. Ya. Begini. Nah, itu ada memang hadisnya. Cuman kalau dikaji dari dua hadis tadi, ya, secara status hadis lebih kuat tidak mengepal. Lebih kuat tidak
tidak mengepal. Jadi dia tidak digenggam. Jadi dia dihamparkan begini. Ya, tapi kalau begini, apakah ada hadisnya? Ada. Tapi dalam status hadis dia tidak terlalu kuat. Kemudian begini, satu jari begini. Iya, mungkin dia pelatih kungfu kali. Dia begini. Enggak, tetap tidak sunnah. Dia ditolak dengan dua belah. Atau kalau memang bisa cuma satu tangan enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Yang penting ditolak dengan tangan. Nah, jangan sampai tidak dengan tangan. Tapi intinya ini adalah suatu hal yang sunnah. Tapi kan harus kita kerjakan, karena nanti kalau kita membiasakan kalimat itu kan sunnah, nanti lama-lama kita akan meninggalkan yang wajib. Nah, karena dari hal itulah tadi pertama itu kan orang dari hal makruh, makruh bah, nah, kan jadi makruh, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa kan, begitu. Dilakukan pun tidak apa-apa. Akhirnya ketika setelah membiasakan hal yang makruh, dia naik lagi tingkat kepada yang sunnah. Sunnah bah, sunnah. Nah, ya kan jadi gini, kayak nanti nih besok tanggal 9 puasa sunnah, lagi puasa Muharram. Ditanya, ngapa kok tak puasa? Sunnah bah. Nah, kan begitu. Ya, kalau ente tidak mau ngerjakan, jangan ngomong begitu. Ya, jangan ngomong sunnah bah. Enggak, alasan lain aja. Ngapa? Payah, lapar ke, malas ke, apa ke. Jangan bicaranya itu jangan sunnah. Kayak seakan-akan meremehkan sunnah. Nah, orang yang selalu mengucapkan kalimat sunnah ini, lama-lama nanti dia katakan wajib bah. Lihat saja. Nanti ketika dia meninggalkan sholat, dia akan katakan enggak apa-apa bah. Nanti juga bisa diqadha, bisa dibayar. Atau nanti ada lagi yang mengatakan lebih parah lagi. Allah kan Maha Pengampun bah. Lihat. Iya, karena mengapa? Karena dia udah masuk ke fase itu, fase di mana dia telah meremehkan makruh, naik lagi tingkatan meremehkan sunnah, lama-lama dia meremehkan yang wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya ini suatu hal yang tidak diwajibkan, tapi tidak boleh diremehkan. Waktu indal qiyam min raqatil ula wasalisah wa yusannu takhfifuha falyutawwilha ziyadatan ala jalsatil julus baina sajdatain. Nah, ini hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Kemudian sebelum saya tutup, karena ini bertepatan dengan hampir memasuki tanggal 10 Muharram, ada kiat-kiat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini walaupun status hadisnya tidak kuat, tapi tetap dia adalah sebuah hadis yang bisa kita amalkan untuk menjadi amaliyah, untuk menjadi tambahan poin-poin ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau hadis puasa itu sahih. Hadis puasa itu sahih. Hadis riwayat Imam Muslim itu sahih. Barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sanati ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang telah lalu Allah akan hapuskan dosanya. Tapi itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang durhaka kepada ayah, ibu, kemudian zina, khamar, apa semuanya itu wajib bertaubatan dengan taubatan nasuha. Nggak bisa dengan hanya sekedar puasa lalu udah cukup lah, nanti buat lagi masih maksiat. Bukan. Ini hal-hal yang sifatnya kita tidak sengaja, hal-hal yang sifatnya keseharian kita, baik itu di kantor, baik di jalan,
baik itu kehidupan kita yang saat ini mandang HP yang Masya Allah, muka-muka yang banyak yang glowing di HP itu, terpandang tak sengaja apa semuanya. Kalau sengaja tetap dosa. Nah, ini kan banyak ini di jalan apa semuanya. Nah, inilah amalia-amalia untuk penghapus dosa kita. Kan terlalu banyak. Nah, maka dianjurkanlah kita untuk puasa. Tapi pada intinya itu hanya pemberian Allah. Ya. Tapi intinya kita dalam berpuasa mengharap keridhaan Allah. Udah intinya kita harap saja ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, mungkin dengan satu hari kita puasa, mungkin itu jalan kita masuk surga. Kita jangan pikirkan ini penghapus dosa. Ini hanya Nabi SAW ingin ngasih kita saja, biar kita semua penyemangat kita saja. Tapi pada intinya berbuatlah sesuatu hanya karena Allah. Nah, dan di tanggal 10 Muharram itu sebenarnya banyak juga amalia. Nah, di antaranya mandi, potong kuku, ya, kemudian silaturahim kepada guru-guru, kemudian apalagi memakai celak, ya, kemudian apalagi mengusap kepala anak yatim. Nah, itu sunnah, itu disunahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW pada tanggal 10 Muharram. Nah, jadi mengusap kepala anak yatim, di mana hadisnya ada, ya, hadisnya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, sebanyak rambut yang ada di kepala anak yatim tersebut, maka disitulah bergugurnya dosa-dosa kita yang mengusap. Nah, jadi tapi anak kecil, jangan anak yatim yang sudah besar, atau ibu yatim, bukan anak yatim, bukan ibunya, takut salah usap nanti. ibu ya ini sunnah. Jadi misalkan Pak Ustadz, ini tidak ada rambutnya anak yatim, ini botak nih macam mana? Tidak perlu. Nabi kan hanya memberikan kiasan. Ada juga tuh pernah saya pandang, disuruh buka kopiahnya. Jadi anak yatim tuh disuruh buka pecinya. Saya bilang, kenapa pula dibuka? Iya kan hadisnya kan kepala anak yatim. Jadi rambut kita harus megang rambutnya biar dosa-dosa kita gugur. Jadi kalau nanti yang sebelahnya tuh anak perempuan yang berjilbab, buka gak jilbabnya gitu. Ini kan salah paham. Maksud Nabi SAW itu adalah kiasan. Ya, kepala, ya sudah kepalanya saja diginikan. Yang penting sudah menyentuh. Bukan harus dibuka pecinya, bukan juga harus dibuka jilbabnya. Kasihan nanti anak yatimnya. Ya kan begitu. Nah, maka ini amalia di mana kita dianjurkan untuk melakukan di tanggal 10 Muharram. Dan ada lagi, saya lupa tuh, ada lagi di 10 Muharram itu bagi para suami disunahkan untuk melebihkan uang belanja. Nah, itu sunnah. Untuk apa? Karena dia agar lebih mewah lagi lah. Ya, tapi enggak berlebihan. Misalkan makannya itu biasanya misalkan ikan teri sama sambal belacan semuanya, ya belilah ikan untuk di tanggal 10 atau intinya agak sedikit bahasanya itu atau siatu alal iyal. Dan itu ada hadisnya. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memperluas rezeki istrinya di hari itu, maka Allah akan luaskan rezekinya, yaitu rezeki suami dalam 1 tahun penuh. Nah, jadi Masya Allah memang. Jadi ibu juga, kalau nanti di tanggal 10 suami itu tak berduit, ibu kasih duit. Nah, nanti duitnya balik lagi ke ibu. Begitu. Biar kalau memang tak ada, misalkan tanggal 10 tak ada duit nih, Allah macam mana? Bang, sini bang. Nah, ini duit, saya kasih ya. Nah, nanti saya kasih saya lagi bang. Saya belanja daripada tak ada untuk mengamalkan biar ibu tak menyusahkan suami gak. Biasanya kan kita ada duit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita dalam keadaan sehat. Wal-afiyah min ya rabbal alamin. Sila. Salam. Monggo.
pikir pertanyaan saya ekstrem. Iya. Ekstrem keras atau gimana? Tapi mudah-mudahan saya yakin di antara kita pun ada yang berpikiran seperti itu. Dan ini juga udah ramai di medsos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan saya adalah untuk mendapatkan ilmu dari Pak Ustaz. Jadi begini, kita kan sebagai manusia diciptakan Allah tanpa kita mau. Tapi kenapa kita sebagai manusia menghadapi hal-hal yang begitu sulit ya, rumit dan kita itu apa ya, harus menanggung dosa-dosa, segala macam. Nah, pertanyaan saya itu pertanyaan saya, apakah ada hubungannya kita dengan sayyidul istighfar? Karena di dalamnya kira-kira ada yang berbunyi bahwa kita sebagai manusia berlaku semampu kita. Terus kedua, apakah ada hubungannya dengan keimanan kita, dan ketiga, apakah ada hubungan syafaat Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu ada di surah Al-Ankabut ayat 2. Jadi surah Al-Ankabut ayat 2 itu bisa dilihat nanti. Al-Ankabut ayat 2. Saya terjemahkan saja. Ankabut ayat 2 itu bilang begini. Jangan sekali-kali kalian menyangka, menduga setelah kalian itu mengatakan beriman kepadaku, kata Allah, kemudian aku tidak mencoba kalian. Enggak mungkin. Ketika kita mengikrarkan diri kita bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, wahum la yuftanun, kata Allah, jangan kira-kira kalian itu tidak aku coba, mustahil. Enggak. Di ayat yang lain, kenapa cobaan itu ada? Al-Muluk menjawab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin membedakan kasta kita, mana yang betul-betul aku ciptakan engkau ini manusia yang dekat denganku atau tidak. Hanya itu saja Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernak-pernik dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau makanya kita membutuhkan namanya kajian tasawuf. Orang kalau tidak mempunyai kajian tasawuf, maka ketika dia sudah mantap tauhidnya, kemudian dia sudah mantap fikihnya, maka Bapak Ibu larilah ke tasawuf. Untuk apa? Untuk meredam, memfilter kejadian yang ada di dunia ini agar kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Karena mengapa? Kalau hanya sekedar ilmu tauhid, kadang orang bertauhid, iya, dia belajar tauhid, tapi terkadang ketika ditimpa musibah, selesai, dia tauhidnya masya Allah, uluhiyah, rububiyah, semuanya kuat. Tuhan itu satu, apa yang ini adalah diciptakan oleh Allah, semua yang tidak bergerak kecuali hanya Allah yang menggerakkan. Gampang ketika dia mengklaim itu semuanya. Tapi ketika dihantamkan musibah, hilang semuanya ini. Ketegarannya hilang, apa semuanya hilang. Nah makanya 3 ilmu ini harus dimantapkan. Pertama tauhid, mantapkan. Yang kedua syariat dikuatkan. Setelah itu masuklah ke dalam ilmu tasawuf. Kalau udah masuk di dalam ilmu tasawuf, ketenangan. Dia tidak berduit pun dia tidak jadi masalah. Artinya santai saja. Mau apa kan? Ya, tenang. Karena dia punya hati tenang dahulu. Jadi musibah yang Allah berikan bagi dia itu bukan musibah. Bahkan dia menilai itu adalah sebuah kenikmatan. Contoh, saya kasih contoh. Pengarang Rotib Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu dari kecilnya, Habib Abdullah Al-Haddad ini dari kecilnya itu sudah kena cacar, Pak. Umur 5 tahun kena cacar dan menyebabkan mata beliau itu hilang, buta. Ya, buta. Sudah lama dari buta tadi, tidak melihat tadi,
ditimpa lagi penyakit sampai beliau mengatakan, penyakit demam yang aku rasakan ini sudah aku rasakan selama 20 tahun, tidak sembuh-sembuh, dan itu menjadi sebuah kenikmatan bagiku mendekatkan diriku kepada Allah. Makanya kalau kita baca ulama-ulama ahli tasawuf itu, ketika mereka ditimpa penyakit, mereka tidak mau cepat sembuh, tidak mau deh mereka cepat sembuh. Mengapa? Dia ingin bercumbu dulu dengan Allah. Nikmat, ketika kita sakit itu kan nikmat, Pak. Mana ada orang yang sakit lupa sama Allah? Jarang. Yang ada orang sehat yang lupa sama Allah. Ketika sakit, ya Allah, kitalah manusia paling dekat. Apalagi kalau udah sakitnya itu betul-betul. Mungkin Bapak Ibu pernah kena penyakit tipes. Ya, saya ini sering kena penyakit tipes. Udah kecapean. Dia punya gigil, dia punya ngilu apa semuanya. Itu kita udah tidak butuh manusia dah. Ya sakit udah diobat apa semuanya. Tapi setelah ketika kita bergegar badan itu, hanya ada Allah saja. Mungkin mati saja udah. Ya Allah, mungkin ini mati. Ya Allah, aku siap ya Allah. Kalau aku matikan aku husnul khotimah. Itu kalimat itu kita ucapkan terus. Nikmat. Makanya para ulama itu dia terkadang menunda dulu sakitnya. Apa? Ini loh enak loh katanya. Ditunda. Jadi musibah bagi kita musibah, bagi mereka bukan musibah. Enggak, nikmat. Mengapa? Karena kembali lagi Al-Baqarah menjawab, Allah menjawab, aku berikan engkau musibah sesuatu yang aku yakinkan engkau mampu untuk mengembannya. Tidak mungkin Allah berikan musibah kita tidak mampu. Tidak. Cuman cara kita menghadapi musibah itu yang tidak mampu. Cara kita salah. Tapi kalau kita cari ini, ya Allah, ini musibah, ini adalah takdirmu, kau berikan kepada aku. Engkau yang memberikan masalah ini dan engkau juga yang memastikan untuk menyelesaikan masalah. Makanya Al-Insyirah menjawab juga, alam nasyrah laka sadrak itu menjawab juga kehidupan kita. Apa itu? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah katakan, ketahuilah setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah jawab lagi, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi kita dibuat sulit. Kesulitan kita itu bukan buat kita modar, enggak. Allah ingin melihat, ya, ini orang benar atau enggak. Hidup ini kan ujian, Bu. Ingin naik kelas kan kita harus ujian. Enggak mungkin kalau hidup itu cuman lurus, jak lempeng. Bapak sering nyopir kalau di Jakarta, jembatan tol Cilinyi, Bandung, dari Bekasi kalau ke Bandung itu itu kebanyakan lurus kalau udah masuk tol Cilinyi. Itu bahaya, Pak. Lama-lama kita ngantuk. Wow, ke jurang nanti. Tapi ketika jalan itu belok sedikit, enggak kita. Tapi kan hidup ini kan tidak mungkin kita dibelok terus. Masa hidup ini nikung terus gitu? Nikung. Itu perbuatan kita kalau udah nikung itu orang yang tidak bersyukur. Tidak mungkin. Pasti ada nyamannya, ada sedikit. Allah ketika kita dikasih begini sedikit, udah. Ya. Adapun kolerasinya dengan istighfar, iya, kita hidup ini kan terkadang banyak jatuhnya. Iya. Kita hidup ini banyak jatuhnya. Ya. Ketika kita jatuh, jangan pernah putus asa. Makanya Allah firmankan, wala tai'asu min rauhillah, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Itu saja. Maka dalam hadisul qudsi, Nabi katakan, kalau seandainya kau datang kepada Allah dengan dosa sebumbung langit, Allah akan datang kepadamu 2 bumbung langit dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Kau datang kepada Allah dalam keadaan merangkak, Allah akan datang kepadamu dalam keadaan berlari. Saking cepatnya Allah menyambut dirimu. Nah, maka ketika kita jatuh, ketika kita khilaf, istighfarlah obatnya. Nah, kolerasi ketiga, apakah ada syafaatnya dengan Nabi Muhammad? Iya. Nabi Muhammad itu telah mempersiapkan syafaatnya. Beliau mengatakan,
syafaati li ahlil kabair min ummati. Ini sinyal besar dari Nabi. Beliau mengatakan, ketahuilah syafaatku itu aku khususkan bagi mereka yang pendosa-pendosa besar. Nah, jadi itu dari Nabi SAW. Jadi walaupun kita ini pendosa, walaupun kita ini dosa besar, mungkin pernah naudzubillah min dzalik, pernah berzina, naudzubillah min dzalik, pernah minum khamr, ini kan dosa-dosa besar semua ini. Tapi Nabi pernah mengatakan bahwasanya syafaati li ahlil kabair min ummati. Ada khusus syafaatku ini aku persiapkan untuk mereka yang pecandu daripada dosa-dosa besar. Selagi dia bertobat, dan syafaatku tidak aku akan haramkan untuknya. Nah, ini dalam kehidupan pasti kita akan mengeluh, itu wajar. Itu basyariyah, manusiawi kita mengeluh. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh. Yakin balik lagi ketika kita mengeluh keterbatasan kita, balikkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa surah Al-Ankabut ayat 2. Itu kunci daripada kehidupan. Sebagai penutup agar hidup kita lebih tenang, bacalah surah Ar-Rahman di mana 32 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulanginya. Ada apa yang tersirat dalam surat tersebut? Mungkin tersurat kita sudah tahu, tersiratnya apa? Maknanya adalah begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu ucapannya fabi ayyi ala'i rabbikumah tukadziban. Ini nikmat kita sudah terlalu banyak, mungkin bagi kita cobaan ini terlalu berat, tapi ketahuilah ada yang lebih berat lagi daripada kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan cobaan kita bisa tersenyum? Lihatlah orang yang di bawah kita. Nah, inilah kunci daripada kenikmatan hidup. Dan itu pertanyaan yang tidak salah, wajar-wajar saja sebagai manusiawi. Terkadang kita mengeluh, terkadang kita capek, terkadang kita ini, tapi keluhan capek semua itu Allah Subhanahu wa taala akan balas. Enggak ada. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mencari rezeki, sumpek capek, itu capeknya dia, sumpeknya dia, jangan kira itu sia-sia. Enggak. Itu semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salat lima yang pernah saya bilang dulu bahwa kita melakukan sujud bersama dalam kepanjangan sujud doanya badannya itu bisa mendatangkan fitnah. Lalu apakah itu hanya sujud untuk tidak atau doa setelah tasawuf akhir? Dan selanjutnya perkataan fitnah ini kan dilakukan oleh hamba Allah kepada hamba Allah. Fitnah yang dilakukan oleh hamba Allah kepada hamba Allah itu malah yang fitnah itu dia yang bertanggung jawab. Kenapa di dalam sujud itu akan timbul istilahnya bisa mendatangkan fitnah? Itu yang saya belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sujud, memperpanjang sujud akan menjadi sebuah fitnah. Sama, kita jawab langsung dua pertanyaan, satu jawaban karena sama. Fitnah, iya. Kenapa dia menjadi fitnah? Karena di situ sujud itu tidak dianjurkan untuk berpanjang-panjangan. Enggak. Nabi pernah mengatakan fa'atilu sujud, perpanjanglah sujud, tapi itu untuk sujud sendiri. Itu sholat sendiri. Jadi bedakan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah enggak. Mengapa? Karena Nabi itu selalu mempraktekkan ketika beliau itu sholat berjamaah cepat. Selama-lamanya Nabi SAW itu pun
ada pada sholat-sholat tertentu dan hari-hari tertentu. Kebiasaan Nabi itu sholatnya agak sedikit cepat. Mengapa? Karena Nabi memikirkan orang yang di belakang. Bahkan saya pernah gambarkan di waktu sholat ada anak itu nangis. Nabi, anak kecil itu nangis. Ya, nangis terus. Nabi langsung mempercepat sholatnya. Ketika selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa? Kasihan, itu anaknya menunggu ibunya. Nah, lihat rahmatnya Nabi SAW. Nah, jadi bukan Nabi SAW tidak memperbolehkan untuk sujud yang panjang. Enggak, Nabi sujud panjang. Ketika malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, itu Sayyidah Aisyah, pernah saya ceritakan kan, Sayyidah Aisyah sampai mengira Rasulullah itu meninggal. Ya, saking lamanya sujudnya Rasulullah SAW sampai menyangka meninggal. Nah, konteksnya lihatlah di mana sholatnya Nabi di waktu sholat sunnah dan di waktu sholat wajib. Nah, yang kedua, kenapa sih fitnah? Bukankah fitnah itu dari manusia ke manusia? Makna fitnah itu besar. Maknanya begini Pak Bu. Al-fitnatu na'imah. Nabi mengatakan al-fitnatu na'imah la'anallah liman aiqadhaha. Fitnah itu bukan harus dari satu orang, enggak, dari kita pribadi pun kita bisa menimbulkan fitnah. Contoh, ada anak wanita, anak perempuan, entah itu nasallallahu alafiyah, jam 2 malam di kampung, artinya dia keluar, balik ke kampungnya, ya, dengan menggunakan baju yang menor, yang seronok lah, bahkan seronok, kemudian tampilannya, semuanya. Dia keluar setiap malam. Apa yang akan terjadi di kampung tersebut? Buah bibir kan? Buah bibir. Mengapa? Sebenarnya orang kampung tidak ingin membicarakan dia, tapi dia yang menghidupkan fitnah itu. Fitnah itu tidur, tapi dia yang membangunkannya. Ini yang Allah paling benci. La'anallah liman aiqadhaha. Engkau dilaknat oleh Allah karena kau membangunkan fitnah ini, sehingga manusia menjadi membicarakanmu. Makanya kita kalau di tengah masyarakat jangan aneh-aneh. Jangan buat aneh-aneh. Mengapa? Takutnya kita, gara-gara kita, dia ngomongkan kita. Jadi sudah standar aja hidup itu. Jangan buat yang sekiranya bakal kita bisa digunjingkan orang lain. Jangan. Ya tadi itu, ya, dia keluar tampilannya begini, apa semuanya. Contoh lagi, antum tidak minum khamar. Antum tidak minum khamar, tidak minum bir. Antum juga tidak main judi. Tapi posisi antum duduk dengan orang berjudi. Apa nanti komentar orang? Sama aja dia duduk kok. Antum mau ngebalas dia, tidak bisa. Karena itu persepsi mereka. Kita ini tidak ingin dibicarakan orang, tapi kita duduk di tempat orang yang mungkin membicarakan kita. Dan itu kesalahan Nah, itulah namanya fitnah. Fitnah tadi kita tidak mau buat, kita tidak mau dibicarakan, tapi jangan membuat sesuatu yang bakal menjadi pembicaraan orang lain. Nah, fitnah itu tertidur, dia dalam keadaan tidur, maka Allah melaknat orang yang membangunkannya. Nah, jangan bangunkan, jangan timbulkan suatu persepsi orang untuk menilai kita. Ya, jangan buat fitnah-fitnah yang ada tadi itu. Antum ada orang pakaiannya masya Allah begini. Ya kalau di komen orang jangan marah. Kalau jadi bahan fitnahan orang jangan ngamuk-ngamuk. Orang kita sendiri yang berbuat. Kalau mau ya jangan berbuat itu. Ya. Wallahu alam, itulah makna dari fitnah. Jadi bukan hanya fitnah itu menuduh, fitnah itu apa semuanya, enggak. Kadang dari perbuatan kita pun itu menjadi fitnah. Karena makna fitnah itu besar, Pak. Bahkan anak istri itu fitnah juga. Dan kata Allah kadang-kadang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi makna fitnah dalam tafsir di situ bukan fitnah-fitnah yang ini, bukan. Fitnah di situ adalah musibah. Ya, musibatan dalam tafsirnya. Sesungguhnya hartamu
anak istrimu itu musibah. Musibah apa? Dia bisa menyelamatkanmu, dia juga bisa mencelakakan dirimu. Itu juga fitnah. Kalau kau punya harta, kau gunakan untuk kebaikan, dia akan menjadi penyelamat. Anakmu, istrimu, kalau kau didik dia baik, maka dia akan menjadi penyelamat. Tapi kalau kau biarkan, dia akan menjadi fitnah nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.